al-maziyati 'ala an-nas. Khalas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma as-sukun adh-dhahir min ta'ab al-mujahadati fayakunu 'alamatan li jazm al-batin wa rusuhihi fi maqam al-musyahadah. Wal hasilu anna sukun adh-dhahiri ba'da at-ta'abi yadullu 'ala jazm al-batin. Dan kesimpulannya, sukunnya zahir, hanya di saat seseorang sudah istiqamah melaksanakan syariat, itu maksudnya ya, dia istiqamah melaksanakan syariat, itu menunjukkan bahwa dia sudah mencapai nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Tidak lagi dia berpikir, tidak lagi dia dihadapkan dengan goda-godaan, tidak lagi dia dihadapkan dengan ajakan-ajakan nafsunya. Hanya dengan mudah dia, jika ada keinginan nafsu, syahwat, setan, dengan mudah dia singkirkan. Bahkan orang yang sukunuz zahirnya ini sebenarnya nafsu-nafsu amarahnya itu sudah kalah, ya. Setan sudah nyingkir dia. Maka dikatakan fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Ini syaratnya, dia harus mutawarri'. Tidak cukup seseorang itu faqih. Tidak cukup dia seorang faqih. Hati-hati. Keulamaan seseorang atau kefaqihan seseorang tidak menjadi jaminan bahwa dia bisa tergoda daripada setan atau tergoda daripada nafsunya. Harus ada syaratnya. Sifat yang harus dia miliki adalah mutawarri'. Baru setan ditakut samanya. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Orang yang faqih mutawarri'. Kalau dia sudah mutawarri' berarti semua perintah dia bisa laksanakan dengan mudah. Dan semua larangan dia bisa tinggalkan dengan mudah. Karena ada sifat waroknya itu. Sifat apa? Sifat waroknya. Nah, kalau sifat warok ini tidak ada pada orang yang faqih, dengan mudah dia melakukan sesuai dengan ajakan nafsunya. Mudah saja dia melanggarnya. Kalau kita melihat dengan mudah orang itu melanggar apa yang menjadi pesan gurunya, ya, pesan agama, dengan mudah dia langgar, berarti waroknya tidak ada itu. Mungkin bisa saja dia pintar, bisa saja dia alim, bisa saja dia hafal Quran, tapi waroknya tidak ada. Maka juga, ya, ungkapan seorang ulama juga mengatakan fa inna hifdzal Quran laisa hifzuhu fi aqlihi walakinna hifdzal Quran fi amalihi. Bahwa orang yang dikatakan penghafal Quran itu yaitu orang yang menghafalnya bukan dengan akalnya, bukan dengan ingatannya, tapi dia menghafal Al-Quran dengan amal perbuatannya. Baru dia dikatakan dengan ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Kan mudah saja orang mengatakan bahwa kami ini penghafal Quran, kami adalah ahlullah wa khassatuh, katanya. Mudah. Dia pahami hadis itu dengan zahirnya. Kalau dia sudah hafal Quran, dia anggap dirinya ahlullah wa khassatuh. Oh, tidak mudah seseorang atau seorang hamba itu mendapatkan derajat ahlullahi wa khassatuh itu. Maka ada syaratnya. Seorang penghafal Al-Quran
Ya, seorang yang dikatakan ahlullahi wa khassatuh karena hafalan Al-Qur'annya, jika dia tidak hanya menghafal Al-Qur'an dengan akalnya saja atau ingatannya, tapi dia juga menghafal Al-Qur'an, yaitu hifzul Qur'an bil amal. Hifzul Qur'an fi amalhi, yaitu dia menghafal Al-Qur'an dengan dalam amal perbuatannya sehari-hari. Akhlaknya seperti akhlak Al-Qur'an. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana khuluqul Qur'an. Akhlak beliau itu adalah Al-Qur'an. Nah, itulah ciri orang yang sukunuz zahir. Kalau zahirnya sudah sukun, syariatnya sudah bagus, ya. Ba'da ta'ab, tentunya sukunuz zahir ini dia raih setelah usaha yang banyak, usaha yang panjang, ya, lama dia mujahadah wa mukabadah wa mukhalafatul hawa, sudah ta'abnya luar biasa, seperti ungkapan ya seorang ulama mengatakan biqadril kaddi tuktasabul ma'ali, dengan seukuran kelelahan seorang dia akan meraih ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu alamatan li jazmil batin, yadullu ala jazmil batin wa tahaqquqihi bi ma'rifatillah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan alamah, sebagai dalil, sebagai tanda akan jazmil batin, yaitu kekuatan hatinya, syukurnya hatinya, wa tahaqquqihi bi ma'rifatillah, dan betul-betul dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan haqqa ma'rifatih, ya. Wa huwal hayatut thayyibah wal 'aisul hani, itulah kehidupan yang luar biasa. Ya, setinggi-tingginya ilmu adalah ilmu ma'rifatullah itu. Kita mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita memahami sifat-sifat Allah, minimal yang 20 kita pahami dengan makna-maknanya, kemudian kita yakini, kita i'tiqadkan di dalam hati, kita implementasikan dalam segala gerak-gerik kita dalam hidup ini. Kalau kita yakin bahwa Allah itu Maha Pemurah, maka kita tidak akan susah dengan rezeki, tidak akan susah kita dengan makanan, minuman. Karena kita yakin, ya, Allah itu Maha Pemberi. Kaltu fi rizqi 'ala Allahi khaliqi. Apa lanjutannya? Hah? Anda hafal syairnya? Apa lanjutan syairnya itu? Tawakkaltu fi rizqi 'ala Allahi khaliqi. Apa lanjutannya? Anda hafal? Allah. Aku serahkan urusan rezeki itu kepada Allah yang menciptakanku. Karena ada namanya ni'mat al-ijad wa ni'matul imdad. Allah menciptakan kita, dan tidak hanya menciptakan kita, juga memberikan kita segala-galanya. Ya. Itu namanya ni'matul imdad. Qala As-Sari As-Saqati rahimahullahu ta'ala, wa huwa min kibari masyayikh at-tasawuf bi Baghdad al-Maulid haitsu izdad sanata 155. Ini seumuran dengan 155 ya, seumuran dengan Imam Syafi'i ini ya. Lebih daripada tahun 155. Wa biha tufiya. Tapi beliau meninggal pada tahun 253 Hijriah. Karena Imamul Baghdadiyin. Berarti abad keberapa ini? Abad kedua, ya. Umurannya Imam Ahmad bin Hanbal lah, ya.
wa syaikhum fi waqtih wa Khalil Junaid. Beliau ini adalah pamannya Imam Junaid, ustazihi. Baik, berikutnya beliau mengatakan man 'arafa Allah 'asha wa man mala ila dunya tasha wal ahmaqu yaghdu wa yaruhu fi lasha wa ila mahmubihi fattasha. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan hidup dengan sebenar-benarnya hidup. Wa mammal ila dunya tasha. Siapa yang condong kepada dunia, maka dia apa titosa? Sesat. Hah? Dia linglung. Ya, hidupnya linglung. Wal ahmaq yaghdu wa yaruh fil lasha. Orang yang bodoh pagi petangnya itu ya selalu perbuatannya sia-sia. Ya, perbuatannya sia-sia. Itu orang bodoh. Min husnil mar'il muslimi tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik tanda sebaik-baik imannya seorang itu adalah meninggalkan ya sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau orang ahmak, yang orang bodoh ya pagi petangnya ya sia-sia saja perbuatannya. Nauzubillah min zalik. Makanya perlu kita jadi orang cerdas. Cerdas itu tidak harus pintar, tapi selalu intibah, selalu ingat. Ya, selalu apa? Ingat. Jangan cepat lupa, jangan terlalu cepat lalai. Penyakit yang paling berbahaya bagi pelajar itu penyakit goflah. Penyakit apa? Penyakit lalai. Sehat dia orangnya, tapi lalai. Pintar dia, tapi lalai. Cerdas, tapi lalai. Itu penyakit berbahaya itu bagi pelajar itu, penyakit lalai. Penyakit goflah. Lawanannya adalah ya intibah. Itu termasuk waridatul ilahiyah, waridatul intibah litalibin. Bagi para pelajar itu ada rahmat ya petunjuk Allah yang namanya intibah. Kita selalu diberikan ingatan-ingatan, selalu ingat tujuan hidup kita, tujuan kita belajar, tujuan kita sekolah, kita ingat terus. Kalau kita selalu ingat tugas kita diserahkan oleh orang tua kita di kesini sekolah, maka kita akan selalu belajar. Baik itu belajar mandiri, belajar berkelompok, belajar bermuzakarah, belajar mengaji, ya, menghadiri majelis. Apalagi menghadiri kegiatan formal kita misalnya di mahad, di aliyah, di muallimin, di muallimat. Kita tidak akan pernah meninggalkannya. Tapi kalau goflah ini menjadi penyakit hati, ya dengan mudah kita meninggalkan tugas-tugas kita itu. Itu tandanya zahirnya belum sukun. Zahirnya belum sukun. Masih dia berharokat. Udah harokatnya fathah, udah harokatnya kasrah, udah dia membuang huruf, udah buang huruf illat. Ya, masih dia berharokat, harokat. Masih bergerak itu, belum sukun dia. Suka berubah-ubah. Nah, ini perlu. Kita harus banyak mengambil pelajaran dari bab i'rab ini. Wa alam anna sukuna zahir min ta'abil mujahadati qad yakunu ma'a sukunil batin bi rahatil musyahadah. Ketahuilah bahwa sukunnya zahir itu sukun dari lelahnya mujahadahnya kadang terjadi bersamaan dengan sukunnya batin dengan birohatil musyahadah. Waqad yakunu ma'a baqa'i ta'abih. Walaupun demikian masih dia harus banyak berusaha. Harus bisa menghadapi segala macam cobaan ujian bil ahwali wal khawatir dunyawiyah, dan berbagai macam kesulitan dan godaan-godaan duniawi. Wazalika,
bi annal murida izal taqa bisyekh, dan hal itu ya terjadi jika seorang murid bertemu dengan syekhnya, wa akhadha anhu, kemudian dia mengambil ilmu, baik itu ilmu wirid atau ilmu apa saja dari gurunya, jaa jundun nur yuridu ayyukhrija jundaz zulmati min badinatil qalbi, maka datanglah pasukan cahaya. Pasukan cahaya ini ingin mengeluarkan pasukan kegelapan dari kota hatinya. Dari kota hatinya. Dan itu bisa dirasakan sebenarnya bagi orang-orang yang sadar. Ya, baik itu dia sebagai murid atau sebagai guru. Apalagi memang murid ini curhat kepada gurunya, Ustaz, saya ada masalah. Saya ini selalu digoda oleh setan atau oleh nafsu saya, misalnya. Nah, itu yang curhat. Yang enggak curhat kan beda lagi. Tetapi hubungan antara guru dan murid itu mesti ada rasa. Nah, inilah pengaruh daripada nur, nur jundun nur, jundun nur namanya, yaitu pasukan cahaya yang ingin mengeluarkan pasukan kegelapan dari kota hatinya. Hati ini tempat berperang antara pasukan cahaya dengan pasukan kegelapan, antara bisikan malaikat dengan bisikan setan. Masya Allah. Nah, guru posisinya membantu. Mungkin diajar muridnya strategi perang, bagaimana perang yang baik sehingga kita bisa cepat mengalahkan nafsu kita. Begitulah ya gambarannya. Wa yuridu jundu zulmatil baqa fi watani, akan tetapi pasukan kegelapan ini ingin tetap di negerinya, di tempatnya, ingin tetap di jiwa orang itu. Tidak mau dia keluar. Keberatan dia disuruh keluar. Ya, misalnya dia berada di hatinya Gunawan. Enggak mau dia disuruh keluar. Enggak mau saya, katanya. 1-2 malam mau saya, tapi untuk malam ketiga, keempat enggak mau saya, katanya. Tetap ajak dia. Saking sulitnya mengeluarkan junduz zulmah itu di hati kita itu. Dan ini bisa dilihat dari orang-orang yang ya bisa dilihat udah sekolah, udah hendak, udah sekolah, udah hendak, udah jamaah, sudah hendak. Berarti ada perang antara jundun nur dengan junduz zulmah di dalam hatinya itu. Dan junduz zulmahnya yuridul baqa fi watani. Dia ingin tetap di hatinya itu. Tidak mau dia keluar. Fayasta'alal harbu bainahuma, maka terjadilah perang yang sengit. Kobaran api perang dia kobarkan antara keduanya, yaitu ada ada pahlawan, ada penjajah. Seperti Indonesia ini kan baru mendapatkan kemerdekaan karena ba'dal ta'abil mujahadah, karena sudah lelah ya berjuang baru meraih kemerdekaan. Itu pun kemerdekaan pertama kali diakui oleh negara Palestina, oleh rakyat Palestina yang mengakui kemerdekaan Indonesia ini, baru negara-negara yang lain. Makanya hubungan Indonesia dan Palestina tidak bisa dilupakan sampai sekarang. Ya, merayakan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia itu. Antum lihat aja di YouTube atau di Facebook itu live streaming dari Palestina besok ada. Karena mereka juga masih ingat bahwa Indonesia ini dengan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan tentu ya harus mendapatkan dukungan dari negara-negara lain, karena tidak mudah
suatu negara mendapatkan kemerdekaan di zaman itu, harus ada suara dukungan dari negara-negara lain. Nah, yang pertama kali yang memberikan dukungan kemerdekaan itu adalah Palestina. Baru diikuti oleh Mesir, diikuti oleh itu, diikuti. Ada namanya Kiai Agus Salim dulu yang keliling-keliling untuk mencari dukungan kepada negara-negara, termasuk Bung Karno, ya. Barulah negara kita ini diberikan kemerdekaan atas jerih payah para pahlawan bangsa. Alhamdulillah, setiap tanggal 17 Agustus kita merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Kalau bulan hijriahnya ya bulan Ramadan sebenarnya, yaitu pada hari Jumat. Kalau tidak salah saya tanggal berapa ya? 9 Ramadan atau 17 Ramadan? 17 Ramadan, hari Jumat, jam 10 pagi. Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Ya. Di bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan hari Jumat lagi, tanggal 17 lagi. Coba, Masya Allah. Berarti sangat melekat, ya, ruh Islam itu sebenarnya melekat di dalam proses memproklamirkan bangsa kita ini. Maka dipilih hari Jumat, ya. Kemudian di saat rakyat Indonesia sedang berpuasa di bulan Ramadan, maka pada bulan itu umat Islam di Indonesia menang melawan nafsu dan menang melawan penjajah. Alhamdulillah. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berkat kesabaran para pahlawan bangsa kita, nenek moyang kita. Kita sebagai anak bangsa ini harus bersyukur. Isilah kemerdekaan ini dengan banyak bersyukur. Dengan apa? Ya, kita makmurkan negara kita ini dengan ibadah, dengan perjuangan lewat pendidikan, dakwah, sosial, dan sebagainya. Itu cara kita bersyukur. Tidak hanya sekedar baris berbaris, tetapi harus dengan, ya, apel bendera juga. Kita apel bendera, besok kita apel bendera di lapangan. Ikut semua ya? Ikut semua. Supaya antum bisa mengenang, oh dulu waktu saya di Anjani di pondok pesantren saya pernah ikut 17 Agustus, begitu. Datang aja, ya. Kalau dibatasi ya antum satu di antara yang dibatasi itu kan, ya misalnya 50 orang ya antum satu di antara 50 orang itu, supaya dapat. Baik, kita kembali kepada pengajian kita ini. Jadi ista'ala al-harbu bainahuma, terjadi kobaran perang antara kedua pasukan ini. Wa hadza sababut tirabiz zahir. Coba bayangkan. Wa hadza sababut tirabiz zahir wa tawarudil ahwali alaih. Dan inilah yang menyebabkan ittirab, berbenturannya zahirnya seseorang. Artinya masih dalam kapasitas dia sebagai ahli zahir, pembicaraannya pada zahirnya, pada syariatnya saja belum lurus, apalagi mau dia apa? Mau mendalami batinnya, belum. Kalau zahirnya belum beres, apalagi zahirnya. Jadi sukun dengan jazam ini tidak bisa dipisahkan. Jazam ya sukun ya jazam. Kalau sukun zahirnya pasti jazam batinnya. Paham maksudnya? Kalau sukun zahirnya pasti jazam batinnya. Gitu. Kalau tidak sukun zahirnya, maka yang terjadi apa? Ittirab. Berbenturan dia antara jundun nur dengan junduz zulmah. Itulah yang menyebabkan orang, ya, nafsunya itu lawamah. Udah rajin, udah malas. Udah maju, udah mundur.
Malah ada juga yang rajin sekali, tiba-tiba hilang sama sekali. Sampai-sampai meninggalkan sholat. Ya, berani sampai meninggalkan sholat. Nauzubillah min zalik. Berani berbuat maksiat tanpa malu. Nauzubillah min zalik. Lupa sama sekali dia. Lupa pesan orang tuanya, pesan gurunya, lupa pengajiannya. Karena jatuh dia sejatuh-jatuhnya. Nah, apakah orang seperti ini harus putus asa? Tidak. Dia harus berusaha. Walaupun 100 kali dia berbuat dosa sehari, dia harus bertobat. Dia harus istighfar, terus istighfar. Jangan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah, bisa saja dia mati dalam husnul khotimah. Ya, bergelimang dosa dia sehari-hari. Baik. Itu bagi orang yang jatuh dalam maksiat, yang sulit untuk mencabut dirinya dari maksiat itu. Maka dia harus banyak istighfar, banyak berpuasa, dan mohon kepada Allah supaya dia dijauhkan daripada maksiat yang selalu menggodanya itu. Ini diakibatkan karena junduz zulmah ini mau tetap di dalam hatinya, tidak mau keluar. Wa hadza sababu tirabiz zahir wa tawarudil ahwali alaih. Dan datangnya ahwal ini keadaan seseorang udah rajin, udah malas, begitu. Wa zikrul lisani kal madfa' yarmi alaihi min harij. Dan zikir lisan itu seperti alat untuk menolaknya. Seperti benteng lah, madfa', seperti benteng. Maka perlu dibantu dengan zikir lisan sebelum zikir hati. Kata ulama, tidak perlu kita menunggu kekhusyuan dalam berzikir itu. Kalau kita menunggu kekhusyuan dalam berzikir, maka kapan kita akan berzikir? Udah zikir lisan aja dulu. Walaupun sambil apa misalnya, udah zikir aja dulu. Ketimbang tidak berzikir. Keadaan lalai lebih baik daripada tidak berzikir sama sekali. Wa zikrul lisani kal madfa'i yurma alaihi aw yarmi alaihi min kharij. Fa iza dakhala dzikru lil qalbi wa khalata ma'ahu al bilad sakata al lisan wa ma baqiya illa as-suyuf tadribu summa tartahidu junduz zulmati minal qalbi wa yartahul qalbu min ta'abit tadbir wal ihtiyar wa ahwalid dunya. Dan apabila zikir ini sudah masuk ke dalam hati, wa khalata ma'hul bilad, kemudian dia bisa bergabung